Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Semoga rahmat dan barokahnya tercurahkan untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW secara khusus menyebut tentang seorang pemuda, bukan hanya seorang, tetapi pemuda yang mempunyai tipe dan karakter khusus. Pemuda seperti itu pada hari kiamat nanti akan mendapatkan tempat bernaung, berteduh, ngiyup maringi sore. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat itu ada 7 golongan, bukan 7 orang, tetapi 7 golongan. Sebab ketika hari kiamat itu terjadi, bumi ini, tempat kita menetap sekarang ini, akan rata serata-ratanya. Tidak ada yang tegak berdiri di atasnya kecuali manusia. Hewan dan binatang juga dibangkitkan, dihidupkan kembali, tetapi setelah ditegakkan qisas seadil-adilnya, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan sehingga hewan dan binatang itu menjadi tanah, yang tersisa hanya manusia. Gunung-gunung dicabut seakar-akarnya, kemudian dihancurkan, lalu ikut diratakan bersama bumi. Pada saat itu tidak ada tempat berteduh, ngiyup itu nggak bisa. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau katakan pada waktu itu sudah tidak ada lagi bangunan, rumah, pohon, gunung. Sementara matahari itu didekatkan di atas kepala. Dekat sekali. Panasnya pasti luar biasa. Matahari yang sejauh ini jaraknya, kita masih berusaha untuk mencari tempat ngiyup. Kalau sedang di sawah, barangkali sedang bekerja, kita akan berusaha mencari sarana untuk bisa berteduh. Bisa menggunakan payung, caping, mungkin kerjanya di bawah pohon, tenda. Ya, semua sarana akan kita gunakan supaya bisa berteduh. Nah, itu di dunia. Pada hari kiamat tidak ada tempat berteduh.
Kita ngiyup itu nggak ada. Kecuali yang Allah berikan untuknya tempat berteduh. Di antara yang akan mendapatkan tempat berteduh, kata Nabi SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya sejak kecil menginjak remaja sampai kemudian menjadi anak muda, itu fi ibadatillah, fi ta'atillah, dalam lingkungan komunitas, kegiatan dan aktivitas yang bernilai ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pemuda seperti ini pemuda yang istimewa, luar biasa. Bagaimana sejak kecil sudah dikondisikan dengan lingkungan, demikian juga teman yang senang beribadah, cinta masjid, cinta Islam, cinta Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di bibir saja atau cuma diucapkan dengan lisan, tetapi betul-betul terjaga, terdidik untuk mencintai dan memperjuangkan Islam. Pemuda-pemuda seperti ini semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Ada dua faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, kita, umat Islam, yang kurang memperhatikan generasi muda. Faktor pertama karena kita sendiri sebagai orang tua mengarahkan, bahkan menuntut generasi muda untuk hidup berorientasi akan dunia. Orientasinya dunia. Nah, yang salah kita. Punya anak, tuntutannya kamu harus berprestasi, kamu harus sukses. Harus meniti karir. Kita sebagai orang tua, cara menilai anak kesuksesan itu dilihat dari materi. Yang salah kita sebagai orang tua. Yang kita tuntut dari mereka adalah gelar akademik. Itu baru dikatakan sukses. Yang kita tuntut dari mereka bisa memberikan balasan materi untuk kita sebagai orang tua. Yang sudah susah payah mendidik kamu, apa yang bisa kamu berikan buat bapak dan ibumu? Yang salah kita sebagai orang tua. Yang salah kita sebagai orang tua. Karena kita tidak mengarahkan anak-anak kita, generasi muda, untuk cinta kepada agama. Mengerti tentang Islam dengan baik. Bahkan cenderungnya kalau ada seorang anak ingin belajar agama, gak usah, malah ditentang, malah marah orang tuanya. Ingin baik kok anaknya malah marah orang tuanya. Angel. Jadi kita apa? Dituntut orientasinya apa? Dunia, kerja, gawean, duit, harta, macam-macam. Itu faktor yang pertama. Dan itu sangat menentukan sekali. Faktor yang kedua, musuh-musuh Islam yang membidik dan mentarget generasi muda umat Islam. Segala sesuatu yang bisa merusak mereka itu ditransfer, diekspor kalau dari luar, diimpor kalau dari dalam. Semuanya yang merusak itu. Fasilitas-fasilitas diadakan. Asalkan generasi muda Islam rusak. Betul-betul rusak. Narkoba mudah dicari. Narkoba. Bukan jadi korban saja anak-anak muda. Bahkan jadi bandar dan pengedar.
judi. Sekarang bukan terang-terangan di tengah sawah atau di pinggiran kuburan. Judinya udah di dalam kamar karena judinya online. Judinya online, jangan dikira loh anak-anak muda sekarang. Banyak dari mereka yang sudah ketagihan judi online. Mudah aksesnya. Pergaulan bebas, na'udzubillah. Lebih baik enggak ngerti. Karena kalau udah ngerti sakit hati. Pergaulan bebas, la haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Kepadanya kita mengadu. Kepada manusia tidak mampu. Mau mengadu kepada siapa? Sampai seorang guru BP, guru konseling, itu menyampaikan kepada salah seorang ustadz kita. Karena guru konseling itu kakaknya sendiri. Sambil nepuk-nepuk kepalanya, sing bener kowe dek. Sing bener jan kowe sing bener. Sebelumnya kakaknya ini protes terus. Anakmu dipondokke kan gitu. Akhir-akhirnya beberapa bulan yang lalu sambil nepuk-nepuk kepala gini, sing bener kowe dek. Karena kakaknya guru konseling di sebuah SMP negeri. Yang ditangani anak-anak bermasalah, namanya aja guru konseling. Yang ditangani apa? Mohon maaf aja, itu fakta di lapangan. Siswi-siswi masih SMP yang dia tangani sudah hamil di luar nikah, bukan cuma satu. Sambil nemu, sing bener kowe dek, sing bener kowe. Itu kenyataan. Mau diingkari, itu seperti mengingkari cahaya matahari di siang hari. Gak bisa diingkari, betul-betul terjadi, rusak. Gak usah jauh-jauh lah. Kita keluar aja sekarang dari sini sampai kota Kebumen. Yang akan kita lihat dan kita temukan anak-anak muda. Masih muda-muda. Kita sedih. Ya kita ikut merasakan miris di hati ini, sedih. Sebabnya apa? Itu tadi. Musuh-musuh Islam. Jangan dikira kerusakan dan dekadensi moral generasi muda Islam ini terjadi begitu saja. Enggak. Ini sebuah program terorganisir, sistematis untuk merusak generasi muda umat Islam. Untuk merusak generasi muda umat Islam. Kita sudah salah karena kurang mengarahkan mereka kepada agama. Musuh-musuh Islam terus bekerja. Yang akhirnya sekarang begitulah terjadi. Dekadensi moral. Akhlak anak-anak muda sangat menyedihkan sekali. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena untuk melemahkan kekuatan umat Islam, maka yang paling pertama harus dilemahkan adalah generasi mudanya. Itu harus dilemahkan terlebih dahulu dengan berbagai cara. Kalau ingin bercerita lebih lanjut tentang bukti dan faktanya, terlalu panjang dan terlalu menyakitkan memang. Nah, oleh karenanya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah langkah-langkah konkret, program nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari dekadensi moral. Sekarang, kalau kita berbicara tentang kejahatan, selalu saja ada anak muda di sini. Sampai kemudian ada undang-undang yang berlaku untuk pelaku kejahatan di bawah umur. Sampai dibuat di undang-undangan. Kenapa? Karena memang pelakunya banyak di bawah umur. Ya, semua, curanmor, perampokan, pembunuhan, penculikan, kelitih, duel ala gladiator, tawuran.
Allah musta'an. Anak jalanan itu sistematis itu. Bukan cuma terjadi dengan mengalir begitu saja, sistematis memang. Sangat berbeda jauh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan generasi terbaik umat ini. Mereka generasi terbaik umat ini, para pemudanya adalah yang terdepan untuk memperjuangkan Islam. Mulai dari fase Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam untuk yang pertama kali, maka anak-anak muda menjadi barisan yang dominan. Rata-rata masih muda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Itu anak-anak muda, masih belasan tahun umurnya. Zaid bin Harithah, yang kita anggap tua pun masih tergolong muda. Abu Bakar As-Siddiq, yang seusia dengan Nabi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, masih muda. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat-sahabat muda, tampil yang paling terdepan. Dan itu terus berlanjut. Regenerasi berjalan dengan baik. Kenapa? Karena Rasulullah dan orang-orang tua itu memberikan perhatian yang cukup, memberikan perhatian yang serius kepada generasi muda. Ditanamkan betul secara akidah dan keyakinan. Dipersiapkan betul anak-anak muda itu untuk melanjutkan estafeta perjuangan Islam. Bukan dibiarkan putus. Contoh yang paling nyata, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah perang Uhud. Itu contoh paling nyata tentang gambaran anak-anak muda di zaman keemasan Islam. Perang Uhud itu adalah perang yang cukup berat, ya. Karena di sana banyak sahabat yang gugur, termasuk beberapa yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin karena merasa malu dikarenakan kekalahan yang mereka alami pada perang Badar, maka mereka menyimpan dendam. Jadi kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, yang semula ingin dicegat oleh pasukan Islam, tapi berhasil menghindar dan menyelamatkan diri, justru pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadapkan dengan pasukan Quraisy, akhirnya terjadi perang Badar. Itu sesampainya di Mekah, mereka sepakat bahwa semua aset rombongan itu ditahan dan dipergunakan sebagai modal biaya perang. Itu disepakati oleh mereka. Jadi Rasulullah mendengar informasi kafilah dagang, rombongan ya kan, dari Syam ingin kembali ke Mekah. Nabi ingin mencegat. Kenapa Nabi mencegat? Kalau tidak salah pernah kita singgung juga di tempat ini. Karena Nabi SAW ingin memberikan apa? Semacam peringatan. Nabi udah ngalah loh. Dari Mekah hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabatnya juga demikian. Berusaha mencari tempat yang tenang. Tapi mereka masih ganggu juga. Ganggu terus. Bahkan Nabi ingin berikan peringatan. Jangan ganggu kita lagi lah. Dengan cara apa? Mencegat rombongan itu. Tapi ternyata rombongan itu selamat, memutar cari jalan yang lain. Rombongan itu juga kirim informasi ke Mekah, kami mau dicegat loh. Maka orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar, akhirnya ketemu perang. Padahal Nabi tidak punya niat perang, niatnya hanya mencegat. Buktinya cuma 300 orang lebih yang dibawa. Itu pun yang dibawa bukan perlengkapan perang, cuma seadanya aja. Itu pun spontanitas, tidak direncanakan sebelumnya. Yang berangkat sekarang berangkat. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam dalam perang Badar. Lah orang-orang Quraisy merasa malu. Maka rombongan dagang tadi, puluhan unta beserta dengan semua barang-barangnya
ditahan. Pokoknya ini semua harus digunakan sebagai modal awal pembiayaan perang untuk menuntaskan dendam kita. Setelah itu mereka kumpulkan donasi, dibuka donasi. Karena yang namanya perang itu perlu biaya. Mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan juga yang di sekitarnya untuk sama-sama menyerang kota Madinah. 1 tahun itu dipersiapkan, kurang lebihnya. Jadi benar-benar serius. Informasi itu juga sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Al-Abbas sudah beriman, berislam, tetapi karena satu dan lain hal masih belum bisa berangkat berhijrah, tetap tinggal di Mekah. Salah satu hikmahnya apa? Bisa kirim informasi. Bahkan informasi yang dikirimkan untuk Nabi detail dan rinci. Dikirim informasi-informasi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat pasukan Mekah, orang-orang kafir. 3.000 unta yang berangkat. Itu bukan jumlah sedikit. 3.000 unta. Kuda 200 ekor lebih. 3.000 unta itu ya digunakan untuk alat tunggangan, juga digunakan untuk alat mengangkut logistik, bekal dan bahan makanan, serta perlengkapan-perlengkapan lainnya, tenda ini dan segala macamnya. Jadi kekuatan luar biasa. Mereka berangkat menuju Madinah untuk menyerang umat Islam. Ketika mereka sudah berangkat, cepat-cepat Al-Abbas bin Abdul Muthalib kirim informasi. Utusan. Karena terburu-buru, tergesa-gesa, cepat sekali perjalanan yang kurang lebih 500 km sampai 600 km itu bisa ditempuh hanya dalam perjalanan 3 hari 3 malam menggunakan kuda. Itu sudah cepat sekali di zaman tersebut. 3 hari 3 malam sampai. Diberitakan untuk Nabi SAW. Nabi baca surat yang dikirim oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib lengkap dengan informasi tentang pasukan Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW mulai mensiagakan kaum muslimin. Penjagaan diperketat. Sejumlah sahabat selalu mengawal kemanapun Nabi pergi. Bahkan Nabi tidur pun rumahnya dijaga. Tiap pintu celah masuk ke kota Madinah ada pos pengawasan dan pengintai di sana. Jangan-jangan dikhawatirkan musuh menyerang tiba-tiba. Itu dendam orang-orang Quraisy. Nah, untuk membalas kekalahan mereka dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Mereka ingin membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Intinya singkat cerita, pasukan Quraisy itu akhirnya betul-betul tiba di luar kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat bermusyawarah, strategi apa yang kita terapkan. Kita hadapi mereka di dalam kota atau kita menyongsong mereka keluar kota. Ada 2 pendapat yang pada akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berangkat menyongsong mereka di luar kota Madinah. Padahal mulanya Nabi Muhammad SAW ingin menerapkan strategi menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Tapi karena para sahabat terutama yang tidak ikut perang Badar, usul di luar saja Rasul, di luar saja, di luar. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah berdoa kepada Allah. Ingin apa? Mengharapkan syahid fisabilillah. Akhirnya Nabi SAW pun mengikuti pendapat tersebut. Nabi SAW kemudian masuk ke rumah, selesai salat asar, beliau gunakan baju perangnya dan segala macamnya, semua udah lengkap, beliau keluar. Akhirnya para sahabat merasa bersalah karena merasa memaksakan apa? Memaksakan usulan. Padahal Nabi inginnya pertama kali mana? Menghadapi musuh di dalam kota. Nabi kemudian keluar dari rumah, kata para sahabat, ya Rasulullah, ma kana lana an nukhalifaka fasna ma syi'ta in ahbabta an tamkutha bil madinati faf'al. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, sebenarnya kami
sama sekali tidak punya niatan untuk menentang keinginan Anda. Silahkan putuskan yang Anda mau. Kalau memang Anda ingin tetap tinggal di dalam kota, menghadapi mereka di dalam kota, laksanakan, kami siap untuk mengikuti. Kata Nabi SAW, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwi. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang nabi sudah menggunakan baju perangnya kemudian melepasnya kembali. Tidak pantas seorang nabi seperti itu sampai Allah tentukan antara dia dan musuhnya hasilnya bagaimana. Sudah, keputusan sudah diambil oleh Nabi Muhammad SAW, maka berangkat. Yang ikut dalam rombongan itu kurang lebih 1.000 orang. Kurang lebih 1.000 orang. Berangkat dan betul-betul berangkat. Nah, tetapi yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang isti'radul jaish. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua orang yang ikut berangkat dalam rombongan itu di sebuah lokasi yang bernama Asy-Syaikhan, antara Madinah sampai Uhud. Di sana Nabi Muhammad SAW memeriksa pasukan yang ikut berangkat. Pasukan yang ikut berangkat. Ternyata, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari barisan pasukan yang siap berangkat untuk membela Islam, untuk membela Rasulullah SAW, menghadapi musuh yang menyerang. Ingat, kaum muslimin itu hanya mempertahankan diri. Musuh yang datang menyerang. Kita lihat kronologis dan latar belakangnya. Umat Islam sudah berusaha mengalah. Di Mekah berdakwah nggak boleh. Ditekan, diintimidasi. Sampai kemudian umat Islam berhijrah ke kota Madinah yang jaraknya 500 sampai 600 km itu. Jauh kan? Untuk menemukan lokasi supaya beribadah bisa dilakukan dengan tenang. Sudah mengalah hijrah jauh, tapi masih aja diganggu. Masih belum rela. Mereka tidak ingin cahaya kebenaran itu terang benderang. Mereka berusaha memadamkannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Gak mungkin mereka bisa melakukannya. Jadi umat Islam itu posisinya mempertahankan diri. Kan sudah berusaha hijrah ke Madinah supaya tenang ibadah, khusyuk di sana. Masih juga diganggu. Nah, pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW mengecek dan memeriksa pasukan. Ternyata dari barisan yang ada saat itu ada beberapa anak kecil yang ikut, masih remaja. Oleh Nabi SAW ditolak, diminta pulang mereka. Anak-anak belum balik, anak-anak. Tapi semangatnya untuk memperjuangkan Islam luar biasa. Ini urusannya nyawa. Dan mereka dalam keadaan sadar, anak-anak itu sadar. Bukan karena dipaksa orang tuanya. Bukan karena gak ngerti resikonya. Bukan karena cuma untuk petantang-petenteng, bukan. Dengan penuh kesadaran, iman, cintanya kepada Islam, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, semangat untuk memperoleh kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat, anak-anak belum balik. Yang sebagiannya disebutkan membawa pedang aja sambil diseret. Kenapa? Karena nggak mampu, ngangkatnya nggak mampu. Nggak mungkin dong perang pakai pedang-pedangan, pakai pedang kecil, pedang bambu, pedang mainan, nggak mungkin. Pedang sungguhan. Tapi ngangkatnya aja nggak kuat. Tapi wahai semangat, saya pengen ikut wahai Rasulullah, Ditolak, enggak, masih kecil kamu, pulang. Nggak boleh ikut, pulang. Setelah ditolak bukan kemudian wes balik, enggak. Itu masih tetap ngotot juga mereka, enggak pokoknya. Sampai disebutkan ada di antara mereka menangis. Masih anak-anak nangis, kenapa? Karena gak boleh ikut perang. Ini taruhannya nyawa loh mas.
Sampai semangatnya seperti itu. Di dalam sejarah disebutkan beberapa nama anak-anak tersebut yang kemudian nanti menjadi sahabat-sahabat terkenal, sukses menjadi orang saleh. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ada Usamah bin Zaid, ada Usaid bin Zahir, ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Arqam, ada Arabah bin Aus, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Amr bin Hazm. Itu anak-anak kecil, belum balik, belum layak dan belum pantas untuk ikut perang. Ini perang, betul-betul perang loh. Ini dikhawatirkan karena tidak mampu justru akan menambah beban pasukan. Ditolak oleh Nabi SAW. Ada Zaid bin Harithah Al-Ansari, bukan Zaid bin Harithahnya Nabi. Ada Sa'ad bin Habbah. Banyak berarti kalau kita hitung tadi. Semuanya ditolak Nabi, pulang. Mereka diminta pulang, bukan kemudian lalu pulang, tapi masih berusaha memaksakan diri. Pokoknya berangkat. Semangatnya untuk membela Islam. Kenapa? Karena memang sejak kecil orang tua mereka sudah menanamkan cinta pada Islam. Betul-betul diajari Al-Quran, diajari untuk mencintai surga. Tuntutan dari orang tua itu. Coba kalau tuntutan dari orang tua bukan surga. Tuntutan orang tua adalah sukses di dunia. Kamu jadi pejabat, kamu harus kaya raya, besok harus bisa membangunkan rumah gedung buat orang tuamu, kamu harus bisa membahagiakan orang tuamu. Jadi anak jangan pemalas. Pemalasnya kenapa? Pemalas karena gak bisa memberikan materi dan harta. Ya akhirnya anak akan cenderung dan terkondisikan untuk mengejar dunia, sehingga tidak bisa dan tidak mengerti cara berbakti kepada orang tua yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya banyak kan, kasusnya itu banyak sebenarnya di tengah-tengah kita. Orang tua sakit, yang merawat siapa? Anaknya banyak, yang merawat cuma satu, sing ngaji. Yang dari pagi, siang, sore sing merawat yang ngaji. Kenapa? Karena bukan pegawai. Kakak-kakaknya, adik-adiknya kerja kan itu di luar kota, di Jakarta. Dek, wewe sing jago dek, kamu aja ya kan itu. Nanti biaya kami yang nanggung. Akhirnya apa? Yang tiap pagi, siang, sore interaksi dengan orang tuanya, ya anaknya tadi yang ngerti agama, yang paham berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Akhirnya orang tuanya pun sadar memang ini yang betul-betul berbakti. Kenapa? Mendapatkan perhatian secara langsung. Yang lainnya telepon, Mak, sudah tak kirim uangnya, sudah diterima belum? Uangnya yang dikirim. Mak, itu udah tak kirim ini. Tetap berbeda. Manusia yang masih fitrahnya baik itu pasti bisa merasakan beda antara materi yang diberi dengan cinta kasih sayang seorang anak. Itu rasanya memang berbeda. Kalau misalkan anak-anak akhirnya tidak bisa berbakti kepada kita sebagai orang tua, ya jangan salahkan siapa-siapa. Yang pertama kali harus dievaluasi adalah kita sebagai orang tua. Metode dan sistem pendidikan apa yang kita berikan buat mereka. Kita jauhkan dari masjid, kita tuntut mereka nilaimu harus bagus. Udah sekolah dari pagi sampai siang, pulang sebentar ke rumah, bahkan belum sempat pulang udah dituntut orang tuanya ikut bimbingan belajar sampai malam. Ikut bimbingan belajar sampai malam, ditungguin lagi sama orang tuanya sambil ngantuk-ngantuk gini. Bijine kudu apik le. Bukannya diarahkan untuk memakmurkan masjid, bukannya diarahkan untuk belajar Al-Quran, TPA barangkali. Selesai sekolah diikutkan les musik, les biola, les pianika, piano,
les harmonika, disekolahkan di sekolah musik, waliyadzubillah. Ketika orang tuanya sedang sedih, anaknya cuma bisa bernyanyi, bersenandung. Iya kan? Nggak bisa, itu nggak bisa diingkari, betul nggak bisa diingkari. Bahwa nyanyian yang dinyanyikan oleh anaknya, karena anaknya seorang pemusik itu barangkali karena udah sukses sekolah musik, nggak bisa diingkari. Itu nggak bisa menawarkan kesedihan yang dialami orang tua. Beda ketika orang tua sedang terbaring sakit, ya kan? Di dalam ruangan di salah satu rumah sakit, tengah malam dia terbangun. Kenapa? Karena mendengar anaknya baca Al-Quran di sudut ruangan. Mungkin sambil sholat malam baca Al-Quran. Orang tuanya pasti nangis. Bukan orang yang sedang sakit terus dia mah tak hibur ya mak ya. Tetap beda, paling orang tuanya ikut ketawa, tapi setelah itu gersang lagi. Karena beda dong bacaan Al-Quran itu. Anaknya udah disekolahkan dari pagi sampai sore. Kan ini udah mau pulang, udah ayo cepet. Kamu harus jadi pesepak bola profesional. Disekolahkan di SSB, sekolah sepak bola. Iya kan? Pulangnya isya, maghrib enggak, isya juga enggak. Ya kalau misalkan anak seperti itu akhirnya tidak bisa berbakti sebagaimana mestinya. Kalau berbakti kan merasa berbakti, tapi sebagaimana mestinya mendoakan dengan doa-doa kebaikan, ya. Beramal saleh untuk orang tuanya. Kalau nggak bisa langsung ya jangan salahkan anak. Kita sebagai orang tua yang perlu dievaluasi. Nah, alangkah bangganya dan senang orang tua yang pada hari kiamat nanti di hadapan sekian banyak makhluk akan dikenakan mahkota di hadapan orang banyak. Kenapa? Anaknya hafal Quran. Alangkah bahagianya orang tua yang dipersilakan masuk surga. Ketika dia bertanya-tanya, amal ibadah apa yang saya kerjakan kok bisa masuk surga? Kenapa? Karena merasa nggak berbuat apa-apa di dunia. Merasa selama di dunia itu jelek. Tapi ketika dikatakan bistighfari waladik, kamu masuk surga, dipersilahkan ke sana karena anakmu yang selalu memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Alangkah bahagianya orang tua yang saat dibangkitkan pada hari kiamat ternyata pahalanya berlimpah. Dapat dari mana pahala itu? Ternyata awaladin salihin yad'u lahu. Anak-anaknya yang saleh dan salehah yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Silahkan tanya kepada orang tua yang anaknya sejak kecil sudah pandai dan lancar fasih membaca Al-Quran. Yang sejak kecil sekian puluh bahkan ratusan doa dia hafalkan. Dalam lelah, penat dan capeknya sebagai orang tua, bekerja dari pagi hingga petang bahkan malam, capek, sedih, banyak masalah. Tapi capeknya itu hilang seketika saat mendengar anaknya yang masih kecil sambil bermain-main mengucapkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil celat-celat sedikit shaghilo. Tambahkan dengan artinya, ya Allah, ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku sejak kecil. Aduh, keselailah mas. Alhamdulillah. Tapi coba jadi orang tua, udah capek kerja, udah mau tidur, Pak, ning pasar malam Pak. Ngapain pas malam? Beli ini, beli itu. Udah capek-capek cari uang, anaknya mintanya ke pasar malam, ke mall, beli ini, beli itu. Pak, beliin ini dong, beliin ini dong. Beda nggak? Ngantuk ya, bentar lagi, tenang aja. Ini memang durasinya 40 sampai 45 menit. Lebih dari itu udah malam. Beda.
Orang tua yang tadi capek dengarkan anaknya membaca Al-Quran, Masya Allah senangnya, bahagianya. Kalau bisa nangis saat itu juga. Masih kecil, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Udah, berapa juz nak? 4 juz. Berapa juz nak? 5 juz. Masya Allah. Bacanya bagus lagi. Kita sebagai orang tua, anak yang mengingatkan kita, gak boleh gitu pak, haram. Jangan tersinggung. Alhamdulillah punya anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau ini punya anak pergi 3 hari 3 malam gak pulang-pulang. Kenapa? Ngambek, gak dibeliin motor. Akhirnya utang sana utang sini les. Yang penting aja neng dinding kita tukok ke motor, kita utang-utang ke. Setelah dibelikan motor, apa kemudian rumahnya di rumah? Ya tetap pergi aja sama teman-temannya. Udah punya motor kok. Ini cuma ngelus dodo, ya Allah anakku gitu ya. Yang salah siapa? Jangan salahkan anak. Ya kita harus berani introspeksi diri. Mungkin kita, barangkali kita yang salah dan keliru. Karena tuntutan kita itu dunia orientasinya sana sini. Lihat para sahabat, masih muda-muda, belum balik, sudah minta kepada Nabi boleh ikut perang. Ini mati pokoknya. Surga pokoknya. Ya kenapa? Karena ketenangan umat Islam diganggu. Umat Islam ingin mempertahankan diri. Musuh datang dari ratusan kilometer. Berarti kan niat benar kan untuk menyerang dan mengganggu umat Islam. Kalau cuma ketemu di jalan perang biasa. Ini 500 km sampai 600 km musuh datang dengan perlengkapan, persiapan 1 tahun kurang lebihnya. Ini anak-anak muda. Setelah ditolak, nah ada yang nangis, tapi tetap ada aja yang ngotot, tetap berangkat wahai Rasulullah. Di antaranya adalah sahabat Rafid bin Khadij atau Khudaij radhiyallahu taala anhu. Anak-anak kecil kan ditolak, dikumpulin nih anak-anak. Belum balik loh ya. Pulang. Enggak, pokoknya harus berangkat Rasulullah. Sampai kata sahabat Rafid yang masih muda itu, masih remaja, belum balik loh. Itu ngotot, wahai Rasulullah, saya ini pinter manah. Titis kalau manah. Coba. Celep, ya kamu boleh berangkat. Wah, seneng ya. Boleh ikut perang, itu senengnya gitu. Kenapa? Karena memang titis. Memanahnya titis. Seperti titis saya, tepat sasaran selalu gitu loh. Kalau zaman sekarang kamu gak usah ikut perang, alhamdulillah. Kalau misalkan kamu ikut berangkat, astagfirullah. Berusaha menghindar, ya kan? Jangankan berangkat perang, berangkat naik masjid bayangil kok. Padahal gak ada resiko mati di situ. Berangkat ke masjid, wangelnya pol. Berangkat baca Al-Quran, wah susahnya bukan main. Kayak Al-Quran itu apa gitu. Kayak masjid itu menakutkan banget gitu. Tapi kalau ikut konser musik, wah, berubah pakaiannya. Wah, pakaian perang pokoknya. Perang konser ya kan. Rambutnya diginiin sampai lupa. Kayak anakmu, anakmu bukan. Oh iya anakku. Kenapa? Karena tampilan di rumah sama tampilan di jalan udah beda. Ya kan? Udah beda, celananya mepit banget itu, ketat sekali. Kemudian kaosnya juga ketat, udah tambahkan anting-anting pasangan. Kalau anting-anting asli kan ketahuan sama bapaknya, bisa digaprok sama bapaknya. Udah, anakmu bukan anak. Iya ya. Aduh ya Allah. Minta ke konser musik mau, jalan kaki, gelandang mau. Tapi kalau diajak ke masjid, susahnya luar biasa. Ini sahabat Rafi, waktu itu masih remaja, belum balik, sudah diperintahkan Nabi, kamu jangan ikut, masih kecil. Tapi ngotot, saya pinter manah coba. Sahabat lain yang masih muda, namanya Samurah bin Jundub, gak mau kalah. Rasulullah, saya juga tetap harus berangkat. Enggak, kamu pulang masih kecil. Gak bisa. Ini Rafi bisa saya banting loh. Bener nih, katanya. Kata Samurah, ana aqwa min Rafi, ana asra'uh. Kata sahabat Samurah yang masih muda itu, saya ini lebih kuat daripada Rafi. Masa dia boleh ikut, saya nggak boleh ikut? Saya bisa banting dia. Oleh Nabi diizinkan, coba. Akhirnya Rafi yang jago panah tadi, diajak gulat, yang menang Samurah. Boleh sama Nabi alaihissalam. Ya kamu juga boleh ikut. Wah. Kenapa? Karena punya
kelebihan dibandingkan anak-anak yang seusia. Nabi SAW perintahkan Rafi' yang ahli panah tadi dengan Samurah yang mengatakan mampu mengalahkan Rafi', diperintahkan apa? Untuk gulat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara Samuratu Rafi'an fa'ajazahu aidan. Samurah berhasil mengalahkan Rafi'. Nabi kemudian mengizinkan kedua-duanya ikut berangkat, yang lain tetap pulang. Itu pun pulangnya dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena tujuannya bukan orang per orang, tapi ini untuk maslahat kaum muslimin. Jangan sampai justru nanti malah memberatkan, memikirkan melindungi yang masih anak-anak ini. Yang satu di antara mereka aja bawa pedangnya masih nyeret loh. Lebih tinggi pedangnya daripada tubuhnya. Pedangnya kan panjang-panjang. Radhiyallahu anhum. Yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah generasi muda yang seperti ini. Generasi muda yang siap mempertahankan dan memperjuangkan Islam. Ya. Generasi muda yang betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedih memang ketika menyaksikan dan melihat kenyataan ada sekian persen, bahkan itu mayoritas anak-anak muda sekarang ini yang mengalami dekadensi dan kebobrokan moral. Itu harus kita akui. Nah, anak-anak muda masih pakai seragam sekolah, bukannya masuk ke dalam ruangan, rame-rame di warung sambil ngerokok, rame-rame di belakang sekolah sambil minum dan ngobrol, bolos. Ada yang pernah nggak bolos di sini? Bukan pernah bolos, nggak pernah nggak bolos, rata-rata pernah bolos. Itu orang tuanya susah kerja, cari duit, anaknya begitu. Yaitu evaluasi buat kita sebagai orang tua. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terbimbing, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tumbuh kembangnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita inginkan. Ya. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hidayah untuk kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita, sehingga kita dan mereka, anak-anak tersebut, generasi muda, menjadi para pejuang dan pembela Islam, menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.